ayat 16 ya. Diawali dengan kata apa itu? Ayat 16. Aku. Betul ya? Saudara lihat Alkitab saudara. Ada kata aku akan meminta kepada siapa? Bapa. Kemudian saudara lihat di ayat 17. Diawali dengan kata yaitu siapa? Roh kebenaran. Coba saudara tarik garis dari aku kepada roh. Dari roh kebenaran itu kepada Bapa, dari Bapa kepada aku, akan membentuk satu segitiga ya, betul ya? Betul enggak? Jadi ada 3 pribadi. Aku dan Bapa ini pribadi yang beda atau yang sama? Kalau sama kan jadi aneh. Kalau misalnya sama, aku dan Bapa ini sama ya. Coba dibaca. Aku akan minta kepada aku. Kemudian kalau Bapa dengan penolong itu juga pribadi yang sama, aku akan minta kepada aku dan aku akan memberikan kepadamu aku yang lain supaya aku menyertai kamu selama. Jadi aneh enggak itu kalimat? Aneh kan? Tapi kalau kita mempercayai bahwa Allah kita itu Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat ilahi, maka kita tidak akan bingung membaca ayat ini. Dan faktanya memang ada 3 pribadi. Tidak mungkin Yesus itu meminta kepada dirinya sendiri. Ngapain ada kata meminta kalau itu dia sendiri gitu loh. Pasti kalimatnya itu akan berubah menjadi apa? Aku akan memberikan kepadamu, ya, aku akan menolong kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Begitu aja kan kalimatnya kan. Tidak perlu dia berkamuflase dalam kalimat ini kalau memang Yesus dan Bapa itu adalah pribadi yang sama. Ngapain aku minta kepada Bapa? Ini kan kelihatan sekali akhirnya siapa yang merendahkan Yesus? Ya orang yang menganggap Yesus dan Bapa ini adalah pribadi yang sama. Justru merekalah yang merendahkan harkat dan hakikat Yesus Kristus. Karena jadi aneh. Ya, jadi aneh gitu ya. Jadi aku akan meminta kepada Bapa, ya, yang tinggal di dalam kita menyertai kamu selama-lamanya dan diam di dalam kamu siapa di situ? Roh Kudus. Loh, yang menyertai kita Roh Kudus apa Yesus, Pak? Ya ketiga-tiganya. Roh Kudus menyertai kamu, diam di dalam kamu. Kemudian kita lihat ayat 1 ayat lagi, ayat 23 coba. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya. Yesus menjawab ya, jika seorang mengasihi aku, seseorang yang mengasihi Yesus itu adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang percaya ya. Orang percaya itu akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Jadi orang yang menuruti firman Tuhan itu Bapa itu mengasihi dia, mengasihi orang tadi. Dan kami ini siapa? Kami di sini siapa? Nah, Yesus dan Bapaknya kan? Yesus dan Bapaknya kan akan datang kepada orang tadi, orang percaya tadi. Ngapain mereka? Diam bersama-sama dengan orang percaya itu. Diam bersama-sama dengan orang percaya. Nah, orang percaya tadi kan ada Roh Kudus kan? Di ayat 16, 17 tadi. Nah, di sini anak dan bapa juga datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Loh, berarti kan umpel-umpelan, Pak. Di dalam kita ada 3 pribadi. Umpel-umpelan. Ya enggak gitu konsepnya. Ya. Kan itu kalau saudara memaknai Tritunggal itu sebagai 3 Allah, ya maka Allah itu umpel-umpelan, ada 3 Allah di dalam diri kita. Tapi kan kita tidak mempercayai bahwa kita tidak menyembah 3 Allah. Allah itu satu, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu itu berasal. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu itu dijadikan. Jadi yang mendiami kita adalah siapa?
Allah Tritunggal. Bapa ada di dalam kita. Salah apa benar, Pak? Ya benar. Anak ada di dalam kita. Salah apa benar, Pak? Benar. Roh Kudus ada dalam diri kita. Salah apa enggak? Benar. Karena ayat ini membuktikan kan, kami akan datang dan diam bersama-sama dengan Dia. Berdiam di dalam hati orang percaya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam penyertaan, di dalam masa penyertaan, jadi Allah menyertai kehidupan orang-orang percaya ini, ya ketiganya itu tidak pernah terpisahkan, gitu loh. Jadi jangan membayangkan oh Roh Kudus ada dalam diri saya, oh Anak itu ada di sorga bersama dengan Bapa, ya. Nah, saudara sedang membayangkan tiga Allah, gitu loh. Dan bayangan saudara itu salah. Ya mudah-mudahan dengan saya menjelaskan pelan-pelan begini saudara akan menangkap ya. Jadi saudara jangan membayangkan Allah itu oh Roh Kudus ada dalam saya, Anak sudah naik ke sorga. Yang naik ke sorga itu siapa? Tubuh kemanusiaan Yesus Kristus itu yang naik ke sorga. Keilahiannya itu tidak terbatas. Keilahiannya, ketritunggalan Allah itu tidak pernah terpisahkan, dan Dia mendiami segala sesuatu. Dan Dia melingkupi segala sesuatu, memenuhi segala sesuatu. Keilahiannya tidak pernah terbatas.